Selamat datang, perkenalkan nama saya Mujahid Alauddin Rafiq, NIM V3421066. Judul tugas akhir saya yaitu Sistem Point of Sale berbasis PWA dengan multi outlet, pengelolaan karyawan dan transaksi produk. Sistem ini ditujukan untuk bisnis retail yang walaupun namanya sistem pos, tetapi menangani tiga sekaligus dalam sistemnya, yaitu inventaris, sistem kasir, dan HRM atau penjadwalan. Terdapat tiga aktor utama dalam sistem ini, yaitu aktor super admin, aktor inventaris, dan aktor staff. Kemudian terdapat entitas lokasi yang dibagi menjadi warehouse dan outlet. Warehouse merupakan gudang utama tempat kerjanya aktor inventaris. Warehouse menjadi tempat utama penyimpanan produk-produk yang stoknya langsung disuplai oleh supplier. Kemudian outlet mengambil produk tersebut dari warehouse atau bisa melakukan transfer antar outlet. Hal pertama yang bisa dilakukan dalam sistem ini yaitu masuk sebagai super admin dan menambahkan user yang nantinya akan mengoperasikan sistem ini dengan menekan tombol create. Kemudian super admin mengisi kredensial dari user, menambahkan role terdapat tiga, super admin, inventaris, dan staff. Untuk inventaris, tempat kerja hanya pada gudang utama atau warehouse dan bisa melakukan supervisi kepada outlet-outlet lainnya. Untuk pekerja staff, tempat kerja yaitu di outlet dan hanya terdapat satu outlet untuk setiap staff. Kemudian setelah super admin menambahkan pegawai ke dalam sistem ini, maka pegawai akan diberi jadwal ke halaman shift. Super admin bisa menambahkan pegawai ke dalam jadwal atau membuat jadwal baru untuk pegawai tersebut. Di skenario ini kita akan menambahkan pegawai ke dalam jadwal yang sudah dibentuk. Masuk halaman tab users di dalam detail jadwal. Super admin menambahkan user dengan mencari PIN-nya atau bisa mengetikkan nama dari users. Maka akan user tertambah dengan sendirinya dan bisa di-save. Kemudian skenario kedua yaitu menambahkan jadwal baru yang nantinya akan diisikan oleh user-user. Kita menuju ke halaman create shift, menekan tombol create, dan terdapat informasi untuk nama shift-nya dan lokasi. Lokasi yang nantinya shift ini hanya bisa dimasuki oleh user-user yang terdaftar pada gudang utama outlet 1 atau outlet 2. Kemudian mengisikan hari yang di mana jadwal ini masuk, yaitu misalnya ada 2 hari untuk masuk, kemudian dan mengisi jam untuk setiap harinya, jam masuk dan jam keluarnya. Jika jam semua sudah diisi, maka bisa menekan simpan. Setelah dimasukkannya pegawai ke dalam jadwal, maka pegawai baru bisa melakukan absensi di dalam sistem. Masuk ke sistem sebagai pegawai yaitu inventaris atau staff, kemudian mengarah ke halaman My Attendance. Halaman ini akan menampilkan jadwal sekaligus riwayat absensi dari user. Terdapat hari, kemudian jadwal masuknya untuk hari tersebut, jadwal keluar, kemudian waktu masuk dan keluarnya. Dengan status working day untuk hari masuk dan day off untuk hari keluar. Kemudian untuk mengisi absensi, user bisa menuju halaman clocking atau absensi. Di sini memasukkan PIN yang sesuai. Kemudian jarak akan diukur minimal 100 meter dari di mana tempat user clocking dengan lokasi kerja. Kemudian jika kita kembali ke halaman My Attendance, maka akan terisi waktu masuknya dan status bisa menjadi pre-sign dan bisa juga late untuk statusnya jika waktunya melebihi dari waktu masuk. Kemudian di mana status kehadiran pegawai itu adalah late atau absen yang bisa
bisa terjadi ketika pegawai kelupaan melakukan absensi, maka terdapat fitur untuk melakukan permintaan kehadiran absensi. Di sini kita pilih tanggal 13. Kemudian di sini pegawai bisa mengisi semua file berkas-berkas yang dibutuhkan untuk membuktikan atau mendukung pembuktiannya. Kemudian bisa kelupaan karena apa. Kemudian ketika melakukan submit, maka status request menjadi pending dan harus divalidasi oleh super admin. Jika kita masuk sebagai admin, di halaman ini akan muncul semua permintaan kehadiran dari pegawai dengan status pending. Jika kita klik edit, maka bisa kita lihat semua detail-detail yang diajukan dan mendownload file untuk pembuktian dari pegawainya. Kemudian bisa melakukan agree atau refuse. Dan jika disetujui permintaan kehadirannya, maka di halaman ini akan menjadi agreed. Kemudian jika kembali ke halaman pegawai yang melakukan request, di sini juga akan menjadi agree, dan jika kita melihat ke halaman attendance-nya pegawai tersebut di 13 Agustus tadi, maka akan prosesnya menjadi present dan on time. Masuk ke bagian yang terpenting dalam sistem ini, yaitu sistem kasir. Pertama, kita masuk sebagai staff atau outlet, staff dalam outlet tertentu. Kemudian masuk ke dalam halaman kasir. Untuk memulai transaksi di kasir ini, kita memasukkan staff yang bertanggung jawab untuk transaksi ini, kemudian memasukkan produk-produk ke keranjang. Produk-produk ini bisa ditambahkan dengan sekedar mencari kodenya atau menycan barcode menggunakan scanner. Kemudian ada satu fitur di mana jika pelanggan yang ingin bertransaksi ingin kembali lagi untuk mengambil barang yang terlupa, maka transaksi bisa dianulir untuk ke antrian selanjutnya dengan membuat transaksi baru. Dengan membuat transaksi baru, maka transaksi ini bisa digunakan oleh antrian selanjutnya. Dan jika ingin kembali ke transaksi yang disimpan tadi, maka bisa masuk ke halaman ini dan mengeditnya dengan barang-barang yang tidak hilang dan yang dimasukkan tidak hilang. Kemudian di transaksi ini, staff biasanya akan menanyakan apakah pelanggan memiliki membership atau tidak. Jika tidak, maka bisa dibuatkan satu dengan memasukkan nama dan kredensial seperti email dan phone. Di sini email berguna untuk memberikan notifikasi kepada pelanggan bahwa diskonnya sudah bisa di-redeem. Di sini skor menandakan diskon. Jika memiliki 100, maka akan memiliki diskon tertentu. Kemudian jika kita tambahkan ke pelanggan yang memiliki skor, maka akan otomatis terpotong diskonnya. Kemudian saat melakukan pembayaran, saat melakukan pembayaran bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan payment gateway atau menggunakan cash. Menggunakan payment gateway terdapat beberapa pilihan seperti QRIS, virtual account, atau pay later atau GoPay. Di sini akan diberikan QR code untuk pembayaran dengan QRIS. Jika pembayaran dengan cash, maka tinggal mengetikkan di sini sejumlah uangnya, maka kemudian kembalian akan terhitung. Kemudian jika kita melakukan pay cash, maka akan muncul struktur dari belanjanya yang berisi semua barang-barangnya. Dan mungkin itu saja highlight dari fitur-fitur yang saya kerjakan pada sistem untuk tugas akhir ini. Dan terima kasih sudah menyimak video ini.